Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Wildan Magai dengan NIM 23214018 dari program studi Teknik Sipil Universitas Katolik de La Salle. Pada hari ini saya materi yaitu konsep dan metode perencanaan ruang terbuka hijau dan mengidentifikasi strategi pengembangan ruang terbuka hijau yang berkelanjutan. Materi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk kelulusan mata kuliah ilmu lingkungan. Pembahasan yang kami akan bahas yaitu mulai dari pengertian, manfaat, fungsi, jenis-jenis, dan mengidentifikasi strategi pengembangan ruang terbuka hijau yang berkelanjutan. Yang pertama kami akan masuk dalam pengertian ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau adalah ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas dalam bentuk area, kawasan maupun dalam bentuk area memanjang, jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka, yang pada dasarnya tanpa bangunan. Jadi pengertian ruang terbuka hijau itu adalah seperti tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang bertumbuh di suatu wilayah, yaitu yang sengaja ditanam maupun tumbuh liar. Itu adalah yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau atau RTH. Dan yang berikut kami akan masuk dalam manfaat ruang terbuka hijau atau manfaat RTH. Itu ada manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung itu membentuk keindahan dan kenyamanan dan menghasilkan untuk dijual. Contohnya seperti kayu, daun, bunga, buah, sayur-sayuran, dan sebagainya. Dan manfaat tidak langsung itu yaitu membersihkan udara, pemeliharaan, dan kelangsungan hidup. Yaitu seperti menjaga keanekaragaman hayati, menjaga flora dan fauna, dan sebagainya. Dan yang berikut kami akan masuk dalam fungsi ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut. Fungsi utama atau fungsi intrinsik, yaitu fungsi ekologis, yaitu memberi jaminan pengadaan ruang terbuka hijau menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara paru-paru kota, mengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami berlangsung lancar, dan sebagai peneduh, sebagai produsen oksigen, sebagai penyerap air hujan, penyerap polutan media udara, air, dan tanah, serta penahan angin. Dan yang berikut, fungsi tambahan atau fungsi ekstrinsik, yaitu adalah yang pertama, fungsi sosial dan budaya di bagian A. Menggambarkan ekspektasi budaya lokal merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, wadah, objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan mempelajari alam. Dan fungsi ekonomi sebagai sumber produk yang dijual seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur, kayu, dan sebagainya. Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain sebagainya. Dan yang bagian C, fungsi estetika. Fungsi estetika itu meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dalam skala mikro, halaman rumah lingkungan pemukiman maupun makro, landscape kota secara keseluruhan. Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota, membentuk faktor keindahan arsitektural, menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun. Jadi fungsi secara keseluruhannya adalah ruang terbuka hijau itu berfungsi sebagai paru-paru dari sebuah kota atau wilayah. Hal ini dikarenakan seluruh tumbuhan yang ada pada ruang terbuka hijau atau RTH dapat menyerap karbon dioksida atau CO2 untuk menghasilkan oksigen menurut suhu dan memberikan suasana sejuk serta menjadi area resapan air. Yaitu fungsi secara keseluruhan yang mau saya bahas. Dan yang berikut jenis-jenis ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP. Itu di sini ada gambarnya. Yang pertama taman kota, ada taman lingkungan, ada taman rekreasi, pemakaman umum, lapangan olahraga, jalur pengaman media. Dan taman kota ini seperti taman, kalau di Manado Taman Kesatuan Bangsa yang di 45. Terus ada taman lingkungan ini seperti taman lingkungan seperti di halaman-halaman rumah kayak begitu. Terus taman rekreasi ini seperti di semacam taman-taman tempat bermain lah, taman-taman tempat bermain. Terus yang berikut ada pemakaman umum. Di dalam pemakaman umum itu pernah ada taman atau biasa ditanam bunga-bunga atau pohon-pohon dan sebagainya. Dan seperti di lapangan olahraga itu ada semacam pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang ditanam.
Dan yang berikut ada jalur pengaman median. Jalur pengaman median itu seperti di mana ada jalan, terus di tengah-tengahnya seperti ditanam tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, pohon-pohon. Nah, itu adalah jenis-jenis ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Dan yang berikut adalah mengidentifikasi strategi pengembangan ruang terbuka hijau yang berkelanjutan. Yang pertama, kita mulai dari perencanaan terpadu, partisipasi masyarakat, keanekaragaman ekologis, aksesibilitas inklusi, dan penyediaan infrastruktur, pemeliharaan dan manajemen yang berkelanjutan, edukasi kesadaran lingkungan, dan pemanfaatan teknologi. Dan yang berikut kita akan masuk pada kesimpulan, ini adalah pada akhir, yaitu kesimpulannya adalah ruang terbuka hijau merupakan unsur esensial dari sebuah kota. Dalam menciptakan pembangunan kota diharuskan berwawasan lingkungan. Hal tersebut telah disampaikan dalam Deklarasi Rio 1992. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan hal yang wajib sebagai pemenuhan prinsip berkelanjutan. Sumber daya alam yang dimiliki saat ini harus dirasakan juga oleh generasi yang akan datang. Berada di iklim tropis membuat negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Hal tersebut merupakan hal yang baik bagi negara Indonesia. Banyak negara-negara mengalami krisis sumber daya alam (SDH). Indonesia dapat menambah devisa dengan cara berdagang hasil SDH ke negara lain. Memiliki iklim yang baik membuat Indonesia mudah menciptakan kawasan hijau. Pembangunan kawasan hijau telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau berlandaskan Deklarasi Rio 1992, Undang-Undang Tata Ruang Tercipta. Terima kasih untuk materi, semoga bermanfaat, dan terima kasih telah menyaksikan materi saya. Presentasi saya sampai di sini. Terima kasih.